Jose Mourinho menyusun rencana khusus untuk memaksimalkan bakat bintang Real Madrid. Pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, telah menyusun rencana khusus terkait pemain asal Turki, Arda Güler, dan perannya di Real Madrid selama musim depan 2026 hingga 2027, mengingat sang gelandang muda telah lama menjadi idola Mourinho. Güler kembali mengikuti sesi latihan Real Madrid untuk mempersiapkan musim baru setelah selesai berpartisipasi di Piala Dunia 2026, sehingga menjadi pemain internasional pertama yang bergabung dengan kamp pramusim tim di bawah kepemimpinan Mourinho. Pemain asal Turki tersebut kembali berlatih di kompleks olahraga Valdebebas pada hari Senin, setelah mendapatkan waktu istirahat menyusul tersingkirnya Turki dari babak penyisihan grup turnamen tersebut. Bahwa Mourinho telah lama mengagumi potensi Güler, bahkan ia pernah mencoba mendatangkannya dengan status pinjaman saat masih melatih Fenerbahce. Pelatih asal Portugal itu menilai pemain berusia 21 tahun ini memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh, dan berencana bekerja sama dengannya secara intensif untuk membantunya memaksimalkan kemampuannya di Stadion Santiago Bernabeu. 7 gol di Piala Dunia 2026, Bellingham cetak sejarah baru bagi timnas Inggris. Jude Bellingham mengukir sejarah baru bagi sepak bola Inggris setelah menjadi pemain dengan koleksi gol terbanyak dalam satu edisi turnamen besar, baik Piala Dunia maupun Piala Eropa. Rekor tersebut dipastikan setelah gelandang Real Madrid itu mencetak 1 gol dalam kemenangan dramatis Inggris 6-4 atas Prancis pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 di Stadion Miami, Amerika Serikat, Minggu. Tambahan 1 gol tersebut membuat Bellingham menutup turnamen dengan koleksi 7 gol, sekaligus memecahkan rekor lama yang sebelumnya dipegang Harry Kane dan Gary Lineker dengan 6 gol. Sepanjang Piala Dunia 2026, Bellingham tampil konsisten sebagai motor serangan The Three Lions. Ia membuka rekening gol saat menghadapi Kroasia dan Panama pada fase grup, kemudian mencetak 2 gol ketika Inggris menyingkirkan Meksiko di babak 16 besar, menambah 2 gol saat menghadapi Norwegia di perempat final. Sebelum menutup turnamen dengan 1 gol ke gawang Prancis. Dengan total 7 gol, Bellingham menjadi pemain pertama dalam sejarah timnas Inggris yang mencapai angka tersebut dalam satu turnamen besar. Rekor sebelumnya dibagi oleh Harry Kane yang mencetak 6 gol pada Piala Dunia 2018 dan kembali menyamai jumlah itu pada Piala Dunia 2026, serta Gary Lineker yang mengoleksi 6 gol pada Piala Dunia 1986. Kane sebenarnya memiliki peluang menyamai bahkan melampaui torehan Bellingham. Namun, Kapten Inggris itu tidak dimainkan pada laga perebutan tempat ketiga melawan Prancis sehingga gagal menambah koleksi golnya. Pencapaian Bellingham juga membuatnya unggul jauh atas sejumlah legenda Inggris lainnya. Alan Shearer, misalnya, mencetak 5 gol saat membawa Inggris melaju hingga semifinal Piala Eropa 1996. Sementara itu, Harry Kane pada Piala Eropa 2020, Gary Lineker pada Piala Dunia 1990, Wayne Rooney pada Piala Eropa 2004, dan Sergio Furs pada Piala Dunia 1966 masing-masing membukukan 4 gol dalam satu turnamen. Fabinho menggoda Real Madrid, ingin bermain untuk klub terbesar di dunia. Gelandang tim nasional Brasil, Fabinho, membuka peluang untuk kembali ke Real Madrid, setelah ia mengisyaratkan keinginannya untuk kembali mengenakan seragam klub tersebut, menyusul berakhirnya karirnya bersama Al Ittihad di Arab Saudi. Fabinho sebelumnya telah mengakhiri partisipasinya di Piala Dunia 2026 bersama timnas Brasil, sebelum akhirnya berbicara mengenai masa depannya seiring berakhirnya kontraknya dengan Al Ittihad dan tidak adanya perpanjangan. Sehingga ia menjadi pemain bebas transfer selama jendela transfer musim panas saat ini. Meskipun Al Ittihad belum secara resmi mengumumkan kepergian Fabinho, semua laporan media Saudi menunjukkan bahwa perjalanan sang bintang Brasil di markas Al Ittihad telah berakhir. Fabinho mengatakan, dalam wawancara dengan program El Chiringuito yang dikutip oleh surat kabar Mundo Deportivo, Real Madrid? Siapa yang tidak ingin bermain untuk Real Madrid? Itu adalah klub terbesar di dunia. Sekarang saya punya waktu untuk memikirkan dan berdiskusi dengan agen saya mengenai masa depan saya. Ini bukanlah kali pertama nama Fabinho dikaitkan dengan klub Spanyol tersebut, karena pemain berusia 32 tahun ini pernah mengenakan seragam Real Madrid di awal karirnya. Setelah bergabung dengan tim Castilla sebagai pemain pinjaman dari Rio Ave asal Portugal. Ia juga sempat tampil dalam satu pertandingan bersama tim utama, sebelum akhirnya meninggalkan klub. Setelah itu, ia pindah ke Monaco di Prancis, di mana ia tampil sangat gemilang, sebelum menjalani periode paling suksesnya bersama Liverpool di Inggris, di mana ia meraih banyak gelar, terutama Liga Champions dan Liga Primer Inggris. Pada musim panas 2023, Fabinho bergabung dengan Liga Saudi. Meskipun nama Fabinho saat ini tidak berada di urutan teratas daftar incaran Real Madrid di bursa transfer,
kedatangannya melalui transfer gratis mungkin menjadikannya opsi yang layak dipertimbangkan. Terutama mengingat pengalamannya yang luas dan kemampuannya untuk mengisi posisi gelandang bertahan, tanpa membebani klub dengan biaya apapun untuk membeli kontraknya. Kylian Mbappe unggul 2 gol dari Messi dalam perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe berada di posisi terdepan dalam perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026 setelah mencetak 2 gol saat Prancis menghadapi Inggris pada laga perebutan tempat ketiga, Minggu, 19 Juli 2026, pagi waktu Indonesia Barat. Tambahan 2 gol tersebut membuat penyerang Prancis itu mengoleksi 10 gol sepanjang turnamen, unggul 2 gol atas Lionel Messi kapten tim nasional Argentina yang telah mengemas 8 gol menjelang partai final melawan Spanyol. Persaingan memperebutkan penghargaan pencetak gol terbanyak Piala Dunia kini akan ditentukan dalam laga final antara Argentina dan Spanyol. Messi masih memiliki peluang menyamai atau bahkan melampaui torehan Mbappe apabila tampil tajam di partai puncak. Mbappe sendiri berpeluang mempertahankan gelar sepatu emas yang juga diraihnya pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu, ia menjadi top skor turnamen meski Prancis harus mengakui keunggulan Argentina melalui adu penalti di partai final. Selain bersaing dalam daftar top skor edisi 2026, Mbappe dan Messi juga mencatat sejarah baru di panggung Piala Dunia. Mbappe kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia Putra dengan koleksi 22 gol dari 22 pertandingan, melewati rekor Miroslav Klose yang sebelumnya mengemas 16 gol. Sementara itu, Messi berada di posisi kedua dengan 21 gol dari 6 edisi Piala Dunia yang diikutinya. Sepanjang Piala Dunia 2026, kapten Argentina itu telah mencetak 8 gol untuk membawa Albiceleste kembali melaju ke final. Di bawah Mbappe dan Messi, 2 pemain Inggris juga masih masuk dalam persaingan sepatu emas. Harry Kane dan Jude Bellingham sama-sama mengoleksi 6 gol, tetapi peluang keduanya telah tertutup setelah Inggris menuntaskan turnamen di posisi ketiga. Franco Mastantuono masuk daftar pinjam Real Madrid. Masa depan Franco Mastantuono di Real Madrid sedang berada di persimpangan jalan. Winger muda asal Argentina yang baru berusia 18 tahun ini menghadapi momen krusial pada sesi pramusim kali ini. Laporan dari Mundo Deportivo menyebutkan, dia harus mati-matian meyakinkan sang pelatih, Jose Mourinho, jika tidak ingin disekolahkan ke klub lain dengan status pinjaman sebelum kompetisi resmi bergulir. Diboyong dengan nilai transfer fantastis mencapai 60 juta euro dari River Plate, penampilan Mastantuono pada musim pertamanya di Santiago Bernabeu terbilang angin-anginan. Kontribusinya dinilai belum sebanding dengan investasi besar yang dikeluarkan oleh manajemen Los Blancos. Sepanjang musim lalu, dia memang tampil dalam 35 pertandingan di berbagai ajang. Namun, dia hanya 17 kali menjadi starter dan cuma sekali bermain penuh selama 90 menit. Dengan total waktu bermain yang hanya menyentuh 1.484 menit, dia cuma sanggup mengemas 3 gol dan 1 assist. Posisinya di tim utama makin tergeser seiring berjalannya musim, terutama setelah kedatangan Arbeloa dan masa transisi taktik di bawah asuhan Mourinho. Performa yang kurang menggigit ini bahkan membuat dia terlempar dari skuad timnas Argentina asuhan Lionel Scaloni untuk ajang Piala Dunia. Realitas ini memperlihatkan bahwa masih ada jarak yang cukup lebar antara potensi besar yang dimilikinya dengan performa nyata di atas lapangan. Kini, momen pramusim menjadi panggung pembuktian bagi Mastantuono. Dia menjadi satu dari 8 pemain tim utama yang sudah melapor dan mengikuti sesi latihan awal bersama Mourinho di Valdebebas. Momentum ini menjadi keuntungan tersendiri baginya untuk mencuri perhatian lebih awal, sebelum sebagian besar pemain lain kembali dari masa liburan setelah tugas internasional. Kesempatan untuk mengisi sisi kanan penyerangan juga terbuka cukup lebar. Pasalnya, Rodrigo harus absen hingga November atau Desember akibat cedera lutut parah yang dideritanya sejak Maret lalu. Mengutip laporan Mundo Deportivo, Mastantuono melihat pramusim ini sebagai kesempatan terbaik untuk membuktikan kelayakannya kepada sang entrenador. Jika gagal memikat hati Mourinho, opsi meminjamkannya ke klub La Liga lain atau tim elit Eropa menjadi jalan keluar paling logis bagi Real Madrid. Real Madrid rekrut Pedro Porro dengan bandrol 50 juta euro. Real Madrid menjelajahi pasar untuk mencari bek kanan berkualitas segera setelah kepergian Dani Carvajal dari klub. Pedro Porro dari Tottenham masuk dalam daftar pendek dan Real Madrid bahkan mengirim pemandu bakat untuk menyaksikan beberapa pertandingannya. Jelas bahwa Porro akan jauh lebih mahal, dengan laporan AS menunjukkan bahwa dibutuhkan setidaknya 50 juta euro untuk memaksa Tottenham melepasnya musim panas ini. Di sisi lain,
Real Madrid menghabiskan 20 juta euro untuk mengaktifkan klausul rilis Dumfries bersama Inter, sehingga langkah itu mungkin lebih masuk akal jika klub masih menganggap Trent Alexander-Arnold sebagai pemain starter. Alexander-Arnold dan Dumfries akan memasuki musim ini bersaing untuk posisi starter. Jose Mourinho selalu menghargai bek sayap yang bertahan dengan baik, jadi akan menarik untuk melihat siapa yang akhirnya mendapatkan peran itu.